Selamat hari Minggu, apa kabar kalian? Semoga tetap semangat, gembira, sukacita di dalam Tuhan Yesus ya. Nah, hari ini tidak terasa kembali kita memuji Tuhan bersama saya Kak Ike, dan semoga hari ini tetap adik-adik semangat dan sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, hari ini tema kita adalah pesan Tuhan Yesus. Untuk itu, kita dituntun untuk bisa menyampaikan pesan Tuhan Yesus lewat hidup kita, hidup adik-adik, tetap menyampaikan yang baik kepada teman dan sesama. Oleh karena itu, adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Boleh juga ditemani oleh Papa Mama di rumah. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu yang menyertai hidup kami hari lepas hari. Syukur Bapa atas kasih-Mu yang memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan ibadah, memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, untuk membesarkan kasih-Mu Tuhan. Walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing secara online, terima kasih Allah Bapa, kami percaya kasih-Mu berkenan atas kami dimanapun kami berada saat ini yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Bapa, berkati mereka di dalam masa tumbuh kembangnya. Berkati mereka yang masa sekolah, dan terangi pikiran mereka Bapa, terlebih di dalam menyelesaikan sekolahnya untuk melanjutkan sekolah yang baru ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan, tumbuh kembang anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Juga Bapa, perlindungan-Mu lah Tuhan yang berkenan menyertai anak-anak kami di dalam lingkungan mereka, di dalam permainan mereka sesama anak-anak, agar mereka terjauh dari godaan-godaan dunia, kecanggihan teknologi ini Tuhan. Tapi biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang patuh pada orang tua dan anak-anak yang takut kepada Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa untuk seluruh orang tua anak-anak sekolah minggu. Biarlah hikmat bijaksana daripada-Mu yang Tuhan berikan kepada orang tua, dan berikan rezeki yang berlimpah Bapa untuk memenuhi kebutuhan keluarga masing-masing. Tambahkan kesehatan dan panjang umur bagi kami Bapa. Kami percaya jika kami bersama Tuhan, kami menang di dalam kasih-Mu. Ampunkan kami Bapa dalam salah dosa kami, agar kami tetap layak berkenan menjadi anak-Mu dalam kerajaan-Mu, dan kami tetap layak untuk menerima curahan berkat-Mu. Inilah doa persembahan rasa syukur dan permohonan kami yang kami pinta hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai Maranatha. Amin. Adik-adik, kita akan mengangkat pujian kita melalui buku Doring Haleluya nomor 375 ayat 1 tambah 3 berbahasa Cibalu. Mari kita angkat pujian. Ayat saya suruh Ai Isesuhonku sai ni di Tuhan
Kita dengarkan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah firman Allah. Marilah kita memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di dalam kerajaan sorga, Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda dengan COVID-19. Kiranya COVID-19 cepat berlalu. Bapa, berkati juga pemimpin bangsa kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Bapa, berkati juga garda-garda yang di garda depan untuk melawan COVID-19. Bapa, kami berdoa juga untuk orang tua kami serta guru-guru sekolah minggu kami. Bapa, jika ada dari orang tua kami dan guru-guru sekolah minggu kami sakit, Engkau sembuhkan dia, Engkau angkat penyakit dia melalui obat-obatan yang mereka minum. Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini masih dalam proses belajar online. Kiranya Engkau memberikan anak-anak sekolah minggu kepintaran
supaya tetap semangat untuk belajar di rumah. Bapa, saat ini kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bisa kami terapkan dan bisa kami berguna untuk masa depan kami. Bapa, ini saja doa anakmu yang kurang sempurna dapat Engkau yang sempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik sekolah minggu dan remaja di KPS Pancur Batu, kembali kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Sama-sama kita ya memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami yang kami rasakan hingga saat ini. Kami anak-anak sekolah minggu dan remaja GKPS Pancur Batu akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, jamah jiwa, hati, dan pikiran kami. Berikan kami konsentrasi yang baik. Biarlah apa yang Tuhan sampaikan kepada kami boleh kami mengerti pada hari ini. Dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan, ajari hamba menyampaikan apa yang seharusnya hamba sampaikan sehingga anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya boleh mengerti isi hati Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, anak-anak sekolah minggu dan remaja GKPS Pancur Batu. Pembacaan firman Tuhan hari ini
diambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu dan remaja, kitab Matius pasal yang ke-28 ini merupakan amanat agung Tuhan Yesus saat akan berangkat naik ke surga. Dan ini merupakan amanat yang disampaikan kepada murid-muridnya. Apa itu amanat? Amanat itu merupakan pesan. Jadi amanat agung merupakan pesan terakhir Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Adapun yang menjadi intinya ada 3 hal. Yang pertama yaitu pernyataan Yesus, yang kedua perintah Yesus, dan yang ketiga janji yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Dan yang menjadi pernyataan Yesus yaitu yang tertulis pada ayat yang ke-18. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya Yesus telah memberikan perintah kepada murid-muridnya, sehingga murid-murid juga harus melakukan apa yang Yesus perintahkan. Nah, jadi seperti anak-anak sekolah minggu dan remaja, merupakan murid-murid juga bukan? Ya, di sekolah adalah murid-murid. Jadi apa yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah harus dikerjakan dari rumah. Sudah mendapatkan pesan dari mama dan papa. Di sekolah rajin belajar ya nak. Saat guru menjelaskan, diperhatikan dengan baik. Jangan ngobrol sama teman-teman kiri kanan. Jangan lari-larian, duduk yang manis saat belajar. Nah, itu mungkin dilakukan saat dulu sebelum COVID datang ya adik-adik. Nah, kondisi seperti sekarang ini, belajar di rumah. Apa yang menjadi pesan Bapak Ibu gurunya dari sekolah? Dikerjakan tugasnya ya, dan dikumpul tepat waktu. Nah, sekarang sebagai murid-murid yang baik, harusnya seperti apa? Apakah mau taat? Atau mau malas-malasan? Nanti dulu deh, enakan main-main aja. Nah, semua tergantung anak-anak sekolah minggu dan remaja. Apakah mau melakukan pesan itu dengan baik atau mengabaikannya? Nah, yang kedua, merupakan perintah Yesus. Yesus memiliki perintah untuk apa yang disampaikan oleh Yesus. Baptislah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah pesan ini berarti bahwa anak-anak sekolah minggu dan remaja juga harus berjalan keliling dunia untuk menyampaikan firman Tuhan? Ya, tidak seperti itu juga adik-adik. Kita bisa memberitakan firman Tuhan lewat apa? Lewat perilaku kita, lewat pesan-pesan yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, pesan-pesan yang menguatkan. Misalnya mungkin selamat saya. Nah, itu juga merupakan pesan-pesan yang baik yang bisa kita sampaikan. Mungkin saat itu opunya lagi tidak bersemangat, begitu mendengarkan pesan dan salam dari cucunya, dia kembali bersemangat, ya kan? Nah,
Selanjutnya, apalagi yang menjadi perintah Yesus? Menjadi murid. Murid itu artinya kita mau belajar, mau diajari, mau mendengarkan. Nah, oleh sebab itu Tuhan ingin kita, anak-anak sekolah minggu dan remaja, mau menjadi murid-murid yang taat. Murid-murid itu mau menjadi anak-anak yang mengasihi sesamanya, bahkan mengasihi musuhnya. Dan yang ketiga, tentang janji. Apa yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya? Ya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa, artinya selalu disertai. Nah, kakak mau bertanya sama adik-adik, apakah masih ada anak-anak sekolah minggu dan remaja yang masih takut bila ditinggal sendirian tidur di kamar? Tentu tidak ada lagi ya, karena memang tidak ada yang perlu ditakutkan. Yesus selalu menjaga kita. Nah, kakak mau bertanya lagi, apakah anak-anak sekolah minggu dan remaja pernah merasa malas untuk mengerjakan tugas? Atau mungkin pernah membuat contekan untuk saat ujian karena tidak belajar, akhirnya mengandalkan contekan. Nah, di saat membuka contekan, tangannya gemetar. Tahu nggak adik-adik itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan Roh Kudus adik-adik. Artinya apa? Yesus memang benar-benar selalu menyertai kita dengan curahan Roh Kudus. Roh Kudus ada di sekitar kita, mengingatkan kita, mengajari kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Jadi di saat kita mau melakukan suatu hal yang tidak baik, akan ada dua hal yang kita pikirkan. Boleh nggak? Ambil nggak? Tidak nggak? Nah, itu adalah pertimbangan dari Roh Kudus. Jadi sekarang kembali kepada kita membenarkan Roh Kudus atau mendengarkan yang tidak baik. Nah, adik-adik, itu adalah pesan-pesan yang harus kita dengarkan dari Sang pemberi amanat agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita menjadi anak-anak, menjadi murid-murid yang mau dengar-dengaran, mau mendengarkan pesan mama, papa, orang tua yang kita kasihi, orang tua yang dipercayakan Tuhan untuk kita hormati, untuk kita sayangi. Nah, sebagai penutup, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 422. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih buat pesan yang telah Tuhan sampaikan. Jadikan kami anak-anak yang bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami sebagai murid. Biarlah kami boleh taat kepada orang tua kami, terlebih kepada Tuhan. Dan kami percayakan masa depan kami, anak-anak Tuhan, jadi anak-anak yang luar biasa. Bapa, kami berdoa buat situasi saat ini, buat COVID yang masih melanda dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk kembali ke rumah Tuhan, untuk memuji Tuhan di sana. Kami rindu Tuhan untuk kembali menjalani hidup normal, boleh bersekolah, bertemu teman-teman. Bapa, kami percaya Engkau akan selalu melindungi kami anak-anak Tuhan. Beri kami selalu kesehatan yang sempurna. Orang tua kami Tuhan berkati setiap pekerjaan tangan mereka. Biarlah mereka juga boleh mencukupkan semua yang kami butuhkan. Dan kami juga berdoa buat abang kakak guru sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan selalu sertai kehidupan mereka. Berkati setiap pelayanan mereka Tuhan. Berkati keluarga mereka. Sehingga mereka juga boleh bersahati dalam melayani anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga buat
teman-teman kami yang berulang tahun, berikan umur yang panjang, kesehatan, dan hikmat yang bertambah-tambah lagi. Ini kami anak-anak sekolah minggu, biarlah kami tetap setia dan taat dalam mengikuti ibadah yang dilakukan walaupun online. Dan ampunkan segala dosa pelanggaran yang kami lakukan Bapa, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu mari siapkan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita akan mengumpulkan persembahan lewat lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, adik-adik lebih sungguh lagi, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari sama-sama katakan, hanya ini Tuhan persembahanku, hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, besar nama-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Kami telah melakukan ibadah pujian kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mengangkat doa-doa permohonan kami. Tuhan, jadilah itu persembahan yang harum ke hadapan-Mu. Tuhan, kabulkanlah Bapa, sehingga kami semakin bersukacita di dalam kehidupan kami. Terkhusus anak-anak sekolah minggu.
walaupun kami bersatu melakukan ibadah melalui live streaming di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Bapa, kami satu di dalam pengharapan Tuhan akan memberikan tambah-tambah berkat-Mu bagi anak-anak sekolah minggu, bagi orang tua, bagi guru-guru sekolah minggu. Kami bersyukur kepadamu punya Allah yang baik. Tetaplah berkenan, kasih-Mu selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Kami percaya Bapa, anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Untuk itu Bapa, ajari orang tua untuk membimbing dan membawa anak-anak sekolah minggu selalu hidup di dalam firman-Mu. Kami percaya Tuhan, beri hikmat bijaksana kepada orang tua dan tambahkan Bapa berkat dan rezeki di dalam memberikan berkat bagi anak-anak dan keluarga. Juga Bapa, tambahkan kami panjang umur dan kesehatan. Jauhkan kami dari penyakit-penyakit dan mara bahaya, sehingga kami semakin memuji memuliakan nama-Mu melalui hidup kami. Bapa, inilah doa persembahan kami, permohonan dan pujian kami yang kami hantarkan hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. O Yesus Hasomane, O Yesus Hasomane, Hanami Haganuk, pasada umur nami ase torang ganuk, semboi lakonami sagalana tosa, dopham hasomanami torang age uja. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih anugerah anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, salam sehat. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi ya. Markus 16 ayat 15b. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dihafal ya adik-adik? Terima kasih.